Pak Rektor, melihat harapan dari masyarakat untuk kemudian masa depan IKN tetap dilanjutkan pembangunannya begitu, meskipun memang tadi sempat dibahas terkait dengan pos APBN yang terbatas, hanya 20% pembiayaan dari APBN, 80%-nya dari investasi. Melihat kinerja dari OIKN selama ini, apakah juga Anda menyoroti terkait dengan tadi mendorong IKN untuk kemudian bisa mencari investasi dari dalam maupun luar negeri, karena sempat ada masukan begitu dari Bang Rifki sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI pada saat RDP mengatakan untuk menyarankan OIKN bisa diberikan kewenangan secara penuh dalam mengelola IKN. Bagaimana tanggapan dari Pak Rektor, Pak Isradi? Iya, saya rasa kalau terkait upaya keras OIKN untuk membantu pemindahan dan pembangunan IKN, kan kita lihat sejak awal bagaimana berusaha keras mencari investor, dan itu sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terus yang kedua, kita juga sudah menyaksikan bahwa pada dasarnya investor juga sudah banyak yang datang. Nah, ada satu hal yang saya mau sampaikan sebenarnya kepada pemerintah dan kepada kita semua, bahwa jangan pernah menganggap bahwa pembangunan IKN itu merupakan beban dan buang uang sehingga ada semacam pandangan seakan-akan kita akan alokasikan dengan dana lain. Jadi sepanjang pengetahuan saya, sepanjang yang saya amati, sebenarnya IKN itu semakin cepat diselesaikan semakin bagus. Kan di Kaltim saja dampak ekonominya luar biasa. Ya kan, begitu juga di daerah sekitar Kaltim, baik Sulawesi maupun daerah-daerah lain di Jawa. Dan ini kan juga mendorong secara nasional. Terkait bagaimana IKN diberi ruang yang lebih besar, saya rasa kita sudah tahu semua di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023, arah itu sudah diberikan. Nah, yang paling utama sekarang, yang pertama yang ini saya mau sarankan nih, karena saya hampir tiap minggu di IKN, menulis tentang IKN, kemudian meneliti terkait IKN, bahwa pemerintah, baik Pak Jokowi, apalagi sekarang Pak Prabowo, kalau saya bisa sarankan, terus aja gencot, semangati pembangunan IKN. Karena pembangunan IKN itu kan untuk pemerataan, untuk kebaikan. Dampak ekonominya juga sangat tepat. Tadi kita sudah dengar wawancara, bahwa dengan IKN, infrastruktur itu semakin nyata, semakin membantu. Kan tantangan kita di Indonesia kan nyata sekali. Ada kesenjangan barat dan timur. Kalau ini diperlambat pembangunannya, kan kesenjangan semakin lama. Iya kan? Ini juga, apalagi Kaltim, duitnya banyak untuk negara, rata-rata 500 triliun per tahun. Dan tidak ada ruginya pemerintah, ini saya mau kasih catatan, tidak ada ruginya pemerintah jika membangun IKN lebih cepat. Yang satu yang saya mau sarankan lagi, bahwa pemerintah mesti menyemangati terus. Kalau bisa di tahun 2025 ketika Istana Negara, Istana Garuda, kantor Kemenko sudah selesai, aktivitas pemerintahan dilaksanakan aja. Gantian aja secara pelan-pelan bertahap, karena itu akan mendorong investasi asing, akan membantu mempercepat ekosistem baru. Karena kalau misalnya kita sendiri pemerintah yang lambat, yakinlah bahwa investor juga akan melambat. Jangan ada kesan kalau ada pejabat, oh ini akan ada perlambatan. Ini saya dari sisi akademisi itu kurang bagus untuk pembangunan IKN, karena pembangunan IKN itu tidak merugikan siapa-siapa. Pembangunan IKN itu bukan buang-buang uang, karena ada dampak ekonominya. Dia juga dampak lingkungan untuk kebaikan lingkungan ke depan, dan yang paling utama, pemerataan dan keadilan. Mengenai peran otorita yang semakin besar, ini kalau menurut saya sambil jalan aja. Apa yang bisa dioptimalkan, kita optimalkan aja. Seperti juga tidak usah nunggu 2028 harus sidang paripurna. Kalau tahun 2025 ada aktivitas yang bisa dilaksanakan, atau misalnya kantor Kemenko bisa digunakan oleh beberapa kementerian untuk sementara, kan tidak harus setiap saat. Ini kan kita membangun Indonesia. Itu aja untuk sementara, Mas. Baik. Pak Isradi, artinya apakah selama ini tawaran-tawaran
kalau dulu pada masa pemerintahan Presiden Jokowi begitu gencar untuk bisa menawarkan ataupun juga mempromosikan IKN ke beberapa pihak begitu. Bagaimana dengan IKN saat ini? Apakah tadi Mas Wasito katakan seharusnya masih ada nih timbal balik atau tawaran-tawaran yang menarik untuk kemudian bisa menarik investor sebanyak-banyaknya, Pak Rektor? Ya, makanya saya kan sampaikan sejak tadi bahwa kan biasa selama ini ada menteri yang menyatakan bahwa kita akan lambat sedikit karena mungkin ada anggaran lain. Kalau menurut saya, kata-kata seperti itu tidak usah disampaikan karena ini kan sudah terpola. Mengenai anggaran yang lebih kurang sekarang kan orang memahami karena memang APBN disiapkan 20%. Maksud saya itu semangat itu jangan membuat investor jadi kurang bersemangat. Karena saya sangat meyakini bahwa pembangunan IKN ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan IKN ini, kalau kita sorot pembangunan IKN, sebenarnya mengenai anggaran yang akan dianggarkan itu kan tidak akan mengganggu anggaran lain. Apakah itu, kan masing-masing sudah ada posnya. Anggaplah ini kalau IKN adalah pembangunan infrastruktur, kan ada puluhan sampai ratusan triliun untuk infrastruktur yang selama ini misalnya untuk membangun Indonesia secara keseluruhan kita fokuskan ke salah satu wilayah dan itu kan tidak akan kurang, tidak akan mengganggu budget lain. Saya melihat seperti itu dan ini IKN ini sudah berjalan. Kita lihat bangunan-bangunan di kawasan ini di pusat pemerintahan tadi dikatakan sama Pak Danis sudah sekitar 90%. Baik. Ya kan. Nah, dengan berdirinya seperti itu dan ada infrastruktur dasar semua itu kan dengan sendirinya menarik investor. Kalau dulu di awal-awal IKN ketika belum ada apa-apa sudah genjot ke sana kemari yang kemudian membuat investor ragu. Untuk sekarang saya rasa tidak ada masalah. Tinggal yang perlu dilakukan ini pemerintah jangan kelihatan down, ya harus tetap semangat, harus tetap bahwa insya Allah IKN akan selesai tepat waktu. Tidak akan ada yang kurang. Bahwa IKN akan dilaksanakan sesuai rencana. Karena menurut saya tidak akan ada anggaran yang diganggu dengan membangun IKN sesuai dengan rencana sampai tahun 2045. Oke. Iya, gitu.